Aku Ailawati Sarwono, produser dari pergelaran wayang orang kolosal Pandawa Boyong. Prosesnya ini memakan waktu 3 bulan. Tentu saja banyak hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak, seperti proses-proses produksi pada umumnya. Ada hal-hal yang sulit, ada yang mudah, lancar, biasa-biasa saja. Saya kira yang paling penting ini sebetulnya mendirgahayu Bapak Yudo diangkat menjadi Panglima. Itu yang paling penting ya. Nah, karena beliau Panglima dan sebelumnya kebetulan beliau ada Kepala Staf Angkatan Laut, maka yang terlibat adalah TNI Angkatan Laut. Bagaimana kita meningkatkan atau menaikkan segala sesuatu tentang budaya. Panglima kita, Panglima TNI ini kan laksamana yang budayawan. Jadi beliau sangat intens dengan budaya. Budaya itu larian yang akan menjadi karakter dari bangsa tersebut. Mari kita gunakan budaya untuk memajukan negara kita, rakyat kita, bangsa kita. Kita sudah 3 bulan melaksanakan kegiatan ini. Dari mulai sejak kita mendapatkan perintah dari Panglima waktu itu sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian kita melaksanakan perencanaan bersama, bergabung kemudian dengan LIP dan Barata. Jadi mula-mula untuk proyek pergelaran wayang orang Pandawa Boyong ini saya dipanggil oleh Bapak Jaya Suprana dan Ibu Aila Sarwono untuk membantu membuatkan naskah cerita. Awalnya itu cerita Dewa Ruci, tapi di tengah jalan karena permintaan dari Angkatan Laut menjadi ceritanya Pandawa Boyong. Baiklah, kalau begitu, ayo tanding dengan Eyang Bisma. Filosofi untuk Pandawa Boyong itu kan pindah ya. Nggak tahu kenapa, tapi menurut saya, loh kok itu kebetulan sekali menurut saya itu kepindahan Pak Yudo dari Kasal ke Panglima. Biasanya sebelum proses itu selalu ada diskusi dulu di antara kami. Kayak brainstorming lah gitu apa yang akan dipertunjukkan. Nah baru setelah selesai di level itu, baru si naskah itu akan dilemparkan ke pemain gitu, diserahkan kepada para pemain gitu. Yang paling menantang tentunya untuk para TNI AL ya, yang tidak semua itu mempunyai dasar sebagai penari, sehingga mereka itu harus benar-benar belajar dari nol. Bagi kami sendiri, pemain amatiran ini juga sama. Kami harus belajar dengan baik-baik, berlatih, ya supaya bisa mendalami peran kami masing-masing. Sebetulnya banyak, tantangannya itu banyak ya. Mereka tidak bisa menari, menjadi seorang penari, itu suatu tantangan. Biasa mereka berbaris, menjadi gimana mereka luas untuk berbaris. Ini sangat menarik karena kita dari Bapak-Bapak Angkatan Laut dan juga teman-teman dari Laskar Indonesia Pusaka yang terdiri dari ibu rumah tangga, pelajar, mereka berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda. Seperti dari prajurit Angkatan Laut itu kan ada dari suku yang Jawa juga, ada yang Papua, ada yang dari Sulawesi. Kemudian bintang tamu juga ada Mas Coki Sitohang yang dari Batak, Sumatera Utara. Terus setelah berdiskusi, research, dan
banyak membaca tentang Pandawa Boyong ini, akhirnya aku dan Mbak Syari berdiskusi dan menggarap tata panggung ini bersama Mas Rehan juga, desainer multimedia kita. Lumayan lama ya, sekitar Oktober, November, Desember, terus melihat juga latihan gabungannya, berdiskusi juga dengan koreografer kita, sampai akhirnya produksi dan loading ke teater. Ambil barisan, Pak. Boleh mundur baris 2. Pertama kita harus ini sih, dari tim kreatif sendiri kita harus mau mendengarkan semua feedback dan juga kritik yang masuk ke kita. Jadi kita harus humble meskipun kita sangat idealis mau ide kita dan visual kita yang ditampilkan, tetapi kita juga harus banyak mendengarkan apa keinginannya, ya seperti pementasan ini dari pihak Wayang Orang Baratanya, dari pihak TNI AL-nya. Jadi memang itu di situ yang kita sangat berusaha untuk mendengarkan, mengambil semua feedback dan kritik juga, dan membangun sesuatu yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Adegan 2 itu kan ada raksasa namanya Brahala. Itu kan waktu itu kan aku nggak tahu ya raksasanya itu seperti apa gitu ya. Kalau misal ada yang nggak tahu gitu, biasa aku langsung nanya ke Mas Kentus gitu. Mas Kentus nih gimana nih, raksasanya bentuknya gimana gitu. Gede, katanya gede banget gitu. Ya gede banget kan gimana, apa gendut, apa six pack, apa gimana gitu. Ya udah aku tanya lagi, terus Mas Kentus bilangnya iya Brahala katanya doyan fitness, jadi makannya six pack, ya udah gitu. Jadi makna untuk Pandawa Boyong itu sendiri, untuk Pandawa itu suatu kemenangan dan pindah ke tatanan baru. Bagaimana sih Hastinapura dipimpin langsung oleh para Pandawa, bukan Kurawa lagi. Pasti akan terlihat jelas bahwa kepemimpinan adil dan sejahtera untuk rakyatnya di negara Hastinapura yang atas kepemimpinan para Pandawa itu sangat beda sekali dengan waktu Hastinapura dipimpin oleh para Kurawa gitu kan. Saya itu ingin ya mempreserve wayang orang ini, sebuah kesenian panggung rakyat yang menurut saya sangat indah. Tidak kalah indah dibanding balet di Bolshoi atau teater di Broadway atau opera Itali ya. Tapi di sini tuh sangat-sangat kurang perhatian baik pemerintah maupun masyarakat umum untuk pelestarian wayang orang ini. Tugas aku pengarah panggung adalah bagaimana melaksanakan pertunjukan ini di atas panggung. Nah, ketika konsep ini sudah jadi, kemudian diserahkan kepadaku. Nah, aku kemudian melihat konsepnya seperti apa, terus aku mencoba memvisualisasikan di atas panggung seperti apa. Ya, jadi konsepnya sendiri sangat dinamis ya, dengan ada konsep yang di awal, kemudian ada penyesuaian, ada perubahan, ada itulah dinamika. Nah, itu tuh tentu harus kita bisa cepat mensiasati. Apalagi dengan kebutuhan panggung sini dengan jumlah pemain yang cukup banyak, otomatis aku harus cepat dalam menyikapi. Nah, itu tantangannya sih, bagaimana misalnya dalam hari ini tiba-tiba ada perubahan, besok harus seperti apa. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dan kita harus antisipasi dengan baik. Bagaimana caranya mereka tidak bisa menari menjadi penari, dan pagelaran itu supaya ini tidak orang tentara yang jadi ini seniman-seniman atau mereka penari. Tapi mudah-mudahan di pagelaran ini mana yang tentara, mana yang penari itu clear jadi satu. Wayang itu sendiri sudah pasti akan ada tariannya, itu memang satu paket, Mbak. Jadi di sini
lebih kita berpedoman untuk mementaskan sebuah cerita yang mengacu dari Mahabharata dan itu dipentaskan dalam bentuk wayang orang. Seninya itu sama drama dijadikan satu seperti opera gitu Mbak. Hasilnya adalah wayang orang. Karena saya orang Solo, biasanya karya-karya ini nanti ada beberapa poin-poin untuk supaya latihan penarinya, karena senimannya kan semua orang Jakarta. Jadi harus ada proses ke Solo dulu, saya rekaman dengan teman-teman musik saya di Solo, direkam. Setelah selesai rekamannya dibahas ini untuk latihan. Prosesnya selalu begitu. Karena saya bisa merasakan getaran semangat dari semua ratusan pemain ini luar biasa sekali. Dan dengan dukungan semua, termasuk dari dukungan Anda semua, dari multimedia, itu akan kami yakin akan sukses. Ya saya terharu aja ya, terharu karena teman-teman saya di Barata itu udah seperti keluarga besar saya, karena saya udah bersama mereka ya. Itu 10 tahun lebih. Mereka yang disuruh ngelatih setiap hari dari pagi sampai siang, siang lanjut lagi sampai sore, sore masih lanjut lagi melatih privat. Tidak pernah ada satupun yang komplain, mereka sangat profesional, mereka semua sangat-sangat tulus, luar biasa. Itu saya terharu sekali. Harapan saya sih ya, wayang orang ini atau wayang pada umumnya ini bisa terus ke anak cucu kita dibudayakan. Karena inti dari cerita, karakter dari manusia-manusia yang ada di situ itu sebetulnya di dalam wayang itu lengkap. Yang baik hati, yang pengiri, yang jahat, semua itu ada. Jadi politiknya juga dalam gitu. Jadi ini sebetulnya bagus sekali lah untuk diteruskan kepada anak cucu kita. Saya harap penonton puas dengan pementasan ini dan senang dan akan mengenangnya setelah pulang dari sini, sehingga akan banyak orang tertarik untuk menari ataupun belajar tentang seni tari dan wayang orang itu sendiri. Saya harapkan pentas Pandawa Boyong ini bisa memberikan satu kenang-kenangan yang indah, satu pengalaman yang indah untuk semua pemain yang terlibat maupun kru yang terlibat. Terus untuk penonton itu sudah bisa dipastikan mereka akan terkagum-kagum seperti biasanya pertunjukan saya yang lalu-lalu. Mereka akan surprise banget, ternyata wayang orang itu seperti ini ya kalau dikemas dengan baik ya. Menarik sekali. Kenapa kamu nggak bikin setiap minggu katanya? Kenapa kamu nggak bikin setiap bulan? Oh my God, it is very expensive. It's not easy. Saya berterima kasih kepada Pak Yudo Margono, institusi TNI AL yang sudah willing untuk memprakarsai pergelaran ini dan membiayai full pergelaran ini. Karena ini nggak mudah dan nggak murah.